Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai sekarang pada macam-macam jual beli yang terlarang. Nah, ada 7 macam jual beli yang disebutkan dalam kitab. Kita cukupkan dengan apa yang ada di kitab saja. Baik. Yang pertama, al-bai'u wasyira'u ba'dal adzan tsani yaumul jum'ah, yaitu jual beli setelah adzan kedua pada hari Jumat. Dan jual beli ini atau jenis yang pertama ini terlarang bagi orang yang wajib untuk sholat Jumat. Siapa saja yang wajib untuk sholat Jumat, silakan murojaah kembali materi fikih di kelas 1 tentang sholat Jumat. Siapa saja yang wajib, apa saja syarat-syarat orang wajib untuk ikut sholat Jumat. Kalau dia termasuk orang tersebut, maka dia tidak boleh untuk jual beli setelah adzan dikumandangkan untuk sholat Jumat. Nah, adapun orang yang tidak wajib sholat Jumat, maka dia tidak atau dia dibolehkan untuk tetap jual beli, boleh. Adapun yang wajib untuk sholat Jumat, maka dia tidak boleh. Di antaranya yang tidak wajib adalah orang yang sedang safar. Kalau dia sedang safar, maka dia tidak wajib sholat Jumat, maka dia boleh untuk jual beli. Atau dia seorang perempuan, seorang wanita muslimah, maka dia juga tidak dilarang untuk jual beli. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikumandangkan kepada kalian untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Fa in ba'a sahal bai'u ma'al ismi. Akan tetapi kalau seandainya orang yang wajib salat Jumat tetap nekat jual beli setelah adzan dikumandangkan, maka jual belinya sah, akan tetapi dia berdosa karena melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bai'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillahi aw yastakhdimuha fil muharramat. Menjual sesuatu yang digunakan untuk maksiat kepada Allah atau digunakan dalam hal-hal yang haram. Nah, contohnya seperti apa? Berarti ini masuk ke dalam sebab-sebab dilarang atau diharamkannya jual beli, yaitu yang saddud dzari'ah. Coba di murojaah lagi, sebab-sebab haramnya jual beli di antaranya adalah saddud dzari'ah. Waktu itu saya contohkan adalah jual beli anggur. Pada asalnya jual beli anggur itu boleh, akan tetapi ketika jual beli tersebut dilakukan atau ada seorang pembeli yang pembeli tersebut misalnya menggunakan anggur tersebut untuk diproduksi menjadi khamar, menjadi alkohol, maka menjadi minuman keras, maka jual beli tersebut terlarang. Dalilnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Dan juga jual beli yang lain, misalnya jual beli senjata. Jual beli senjata ketika sedang terjadi konflik antara sesama muslim. Jadi misalnya ada 2 desa sama-sama muslim konflik, maka pada saat itu
kita tidak boleh jual beli senjata sampai konflik dua desa itu selesai. Kenapa? Karena kalau kita misalnya menjual senjata, takutnya senjata tersebut atau barang tajam tersebut, pisau, golok dan yang lainnya digunakan untuk melukai atau membunuh muslim yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, bai'ul muslim ala bai'i akhihi, jual beli seorang muslim di atas jual beli saudaranya yang muslim juga. Yaitu hadisnya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kalian menjual atau dan jangan kalian berjual beli di atas jual belinya orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita contohkan A, B, C. Ada orang A, B, C. A dan B itu sebagai penjual, C itu sebagai pembeli. A dan B memiliki produk yang sama. Misalnya masing-masing memiliki toko, menjual produk yang sama. Misalnya menjual HP, misalnya menjual HP. Kemudian A atau C datang ke A ingin membeli HP. Misalnya HP-nya harga 2 juta. Harga 2 juta. Sudah sepakat nih A dan C untuk transaksi, sudah sepakat, C sudah melakukan kesepakatan dengan si A bahwasanya akan beli si barang itu, HP tersebut. Kemudian si B tahu A dan C atau C sedang mencari HP dan sudah ketemu dengan si A, sudah deal, sudah siap tinggal bayar. Tetapi kemudian si B ini mendatangi si C dan kemudian mengatakan, saya menjual HP yang sama dengan A, akan tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi batalkan jual beli kamu dengan si A, wahai si C. Baru belilah HP dari saya yang harganya lebih murah. Misalnya harganya 1.800.000 atau 1.700.000, lebih murah dari si A. Kemudian kata B, suruh batalkan itu. Batalkan transaksimu dengan si A. Nah, apa yang dilakukan B ini itu namanya bai'ul muslim ala bai'i akhihi atau al bai'u ala al bai', jual beli di atas jual beli yang lain, dan itu tidak boleh, terlarang. Jadi kalau sudah mengetahui bahwasanya orang lain sudah melakukan transaksi dengan penjual atau masing-masing sudah deal, sudah siap untuk serah terima barang, maka tidak boleh kita menawarkan barang yang sama kepada si pembeli. Ya. Kemudian yang keempat, ini sama dengan yang ketiga, bedanya adalah ini asyira, beli. Kalau yang ketiga itu menjual, yang keempat sekarang membeli. Kita contohkan A, B, C. A sebagai penjual, B dan C sebagai pembeli. Kemudian B membeli barang ke A. Jadi kita misalnya beli HP, B membeli barang ke A, harganya dia B tawar 2 juta misalnya, 2 juta. Kemudian sudah deal nih, barangnya tinggal satu sudah deal. Dan datang si C, kemudian berkata kepada si A, batalkan jual belimu dengan si B, saya akan beli barang itu dengan harga yang lebih tinggi, misalnya jadi 2.500.000, lebih tinggi. Nah, itu juga perbuatan si C ini merupakan perbuatan yang terlarang karena dia melakukan jual beli di atas jual belinya orang lain. Dan tidak boleh seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya barang tersebut sudah dibeli orang lain, sudah sepakat penjual dengan orang lain dengan harga segitu, ya sudah, kita tidak usah ikut campur, kita tidak usah meminta penjual tersebut membatalkan transaksinya dengan
pembeli yang pertama, karena itu sudah terjadi. Nah, itu nanti bisa menyakiti hati pembeli yang pertama tersebut. Dan kita dilarang untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian yang kelima bai'ul ainah, jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Nah, gambarannya suratuhu ayyabi'a syakhsun sil'atan li akhar bisamanin ma'lumin ila ajalin. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tertentu ila ajalin, dengan cara kredit. Summa yashtariha minhul ba'i bisamanin hadirin aqal. Kemudian ketika sudah dibeli ya sama pembeli, penjual ini membeli lagi dari si pembeli tersebut barang yang dia jual tadi itu dengan harga atau dengan kontan yang tentunya jumlahnya lebih sedikit daripada kredit. Nanti saya jelaskan lagi. Fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari as-saman al-awal, dan di akhir di akhir penjualan, pembeli masih tetap membayar harga yang pertama. Gambarnya seperti ini. Lebih jelasnya, misalnya ada A dan B. A sebagai pemilik barang, penjual, dan B sebagai pembeli. Ingat-ingat ya, A penjual, B pembeli. A menjual motor kepada si B. Mungkin karena dia tahu B itu sedang butuh uang kontan. B sedang butuh uang kontan, tapi dia tidak punya uang, sehingga si A ini nyuruh si B untuk beli motor dari dia dengan cara kredit. Misalnya harga motornya 15 juta, harga motornya 15 juta. Oke, nanti setelah terjadi kesepakatan, B mau mengkredit motor tersebut, sudah serah terima barang, A menyerahkan motornya kepada si B. Kemudian A membeli motor tersebut yang berada di tangan B itu dengan harga yang lebih murah tapi kontan. Jadi misalnya dengan harga 13 juta kontan. Nah, paham di sini? Jadi yang pertama A, B, transaksi pertama itu A dan B. B membeli kredit dari A dengan harga 15 juta. Kemudian ketika sudah dibeli dengan kredit, si A membeli lagi dari si B barang yang sudah dia beli itu dengan harga yang lebih murah tapi kontan 13 juta tadi. Nah, berarti apa? Berarti si B masih tetap mengangsur barangnya karena belum selesai. Sedangkan si A, dia sudah dapat barangnya kembali, dan dia dapat keuntungan. Jual beli ini dilarang. Kenapa? Hurrima hadzal bai', jual beli ini dilarang li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba, karena jual beli ini adalah hilah, seakan-akan seperti tipu daya yang dapat menghantarkan kepada perbuatan riba. Ya. Jadi seakan-akan di sini A dan B. Jadi A itu meminjamkan uang kepada si B. Berapa tadi? A membayar kontan berapa? 13 juta. Tetapi si B mengembalikan ke A berapa? 15 juta. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang masih belum jelas, silakan tanyakan. Tapi agar tidak ketahuan ada ribanya, maka diselubungi dengan akad jual beli, dengan ada motornya tadi. Si B suruh beli motor dengan kredit harga 15 juta, nanti si A akan memberikan uang 13 juta kontan untuk membeli motor
tersebut. Motornya balik kepada si A, si B harus tetap mengangsur uangnya yang 15 juta. Dan ini terlarang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah." Kalau kalian berjual beli dengan cara jual beli ainah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian apa? Memegang ekor-ekor sapi, bataraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Maksudnya memegang ekor sapi itu dia suka dengan dunia, tidak memikirkan akhirat lagi, sehingga apa? Taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad karena sudah cinta kepada dunia. Sallallahu alaikum dullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian dullan, kehinaan, yang tidak akan terangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, cukup 5 dulu, sisanya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ingat, pada ini pertemuan yang ke-8, berarti nanti ada evaluasi mingguan. Jadi silakan dimurojaah kembali materi-materi sebelumnya. Nah, barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.